Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya terlahir begitu berbeda hingga dunia menyebutmu satu di antara sejuta? Hari ini kita akan mengenal dua sosok luar biasa yang seolah menantang batas-batas alam. Mereka bukan sekadar kasus medis langka. Mereka adalah kisah nyata tentang keberanian, ketabahan, dan betapa luasnya bentuk kehidupan manusia. 1. Manpreet Singh. Manpreet Singh adalah pria asal India yang pertumbuhan tubuhnya berhenti sejak ia masih bayi. Kira-kira saat berusia 6 hingga 12 bulan, bahkan sebelum ia mampu berjalan atau berbicara. Ia lahir pada tahun 1995 di Punjab. Kini usianya sudah memasuki akhir 20-an, tetapi tinggi tubuhnya hanya sekitar 15 cm dengan berat sekitar 6,8 kg. Ukuran tubuh dan perkembangan mentalnya masih menyerupai balita kecil. Dokter menduga kondisi Manpreet berkaitan dengan gangguan hormon, kemungkinan defisiensi hormon pertumbuhan atau sindrom Laron. Namun keluarganya tidak mampu membayar pemeriksaan medis yang mahal untuk mendapatkan diagnosis pasti. Manpreet adalah anak dari Jagtar Singh dan Manjeet Kaur. Ia memiliki seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, tetapi sebagian besar hidupnya ia habiskan bersama bibi dan pamannya di Hisar, yang merawatnya setiap hari. Ia tidak bisa berjalan dan hanya mampu mengucapkan beberapa kata sederhana. Karena itu, ia lebih sering berkomunikasi lewat suara dan gerakan tubuh. Di lingkungannya, Manpreet dipanggil dengan penuh kasih sebagai Baba. Sebagian orang bahkan memujanya sebagai perwujudan dewa Hindu. Namun bagi keluarganya, ia bukan sekadar sosok yang berbeda. Ia adalah berkah, dan mereka bersujud syukur atas dukungan mereka di sekitarnya. 2. Caitlin adalah seorang perempuan muda yang lahir dengan kondisi mirip Pierre Robin sequence, sebuah kelainan bawaan langka yang muncul sejak lahir. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rahang bawah yang sangat kecil, lidah yang dapat terdorong ke belakang ke arah tenggorokan, serta gangguan serius pada pernapasan dan proses makan. Pada banyak kasus berat, dokter harus melakukan operasi untuk membentuk ulang rahang dan memperbaiki jalan napas. Beberapa tindakan dapat melibatkan pencangkokan tulang. Anak-anak dengan kondisi seperti ini sering membutuhkan perawatan medis jangka panjang. Namun, kesulitan bukan berarti akhir dari segalanya. Banyak dari mereka tetap mampu mengembangkan bakat, menikmati aktivitas yang disukai, dan menjalani kehidupan aktif saat tumbuh dewasa. Seperti banyak orang yang hidup dengan tantangan medis sejak lahir, mereka sering move from the company to that menstrengkan hobi the Steinzweig. 3. Michelle Kish. Michelle Kish, yang namanya sering ditulis Michelle, hidup dengan Hallermann-Streiff syndrome, sebuah kelainan bawaan yang sangat langka. Kondisi ini memengaruhi tengkorak, bentuk wajah, rambut gigi, mata, dan pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Orang dengan sindrom ini biasanya memiliki rahang bawah kecil, hidung sempit atau menyerupai paruh, tubuh pendek namun proporsional, rambut tipis, kelainan gigi, dan dalam beberapa kasus gangguan penglihatan. Karena ciri-ciri tersebut, orang dewasa dengan kondisi ini sering disangka masih anak-anak. Di seluruh dunia, kurang dari 200 hingga 250 kasus pernah dicatat dalam literatur medis. Hingga kini belum ada obat yang dapat menyembuhkan kondisi ini. Perawatan berfokus pada penanganan gejala, seperti masalah mata, gangguan gigi, dan menjaga saluran napas tetap aman. 4. Denis Vasherin. Denis Vasherin adalah pria dari sebuah desa di wilayah Krasnoyarsk, Rusia. Meski usianya sudah 30-an, wajah dan penampilannya masih sangat menyerupai remaja muda. Berdasarkan akta kelahirannya, ia lahir pada tahun 1977. Namun karena pertumbuhannya jauh lebih lambat dibandingkan orang lain, banyak orang mengira ia masih anak-anak. Sejak kecil hingga masa remaja, pertumbuhan Denis tertinggal dari teman-teman sebayanya. Bahkan setelah dewasa, penampilannya tetap terlihat sangat muda. Karena itu, ia sering harus menunjukkan kartu identitas untuk membuktikan bahwa dirinya sudah dewasa. Denis pernah menjalani beberapa pemeriksaan medis, tetapi dokter tidak menemukan penyebab pasti dari pertumbuhan fisiknya yang tampak terhenti. Meski begitu, ia tetap bekerja, memiliki pasangan, dan berusaha menjalani kehidupan normal. Hingga kini, kasusnya belum memiliki penjelasan medis yang dipublikasikan secara jelas. Tidak ada bukti resmi yang menunjukkan diagnosis pasti seperti defisiensi hormon pertumbuhan. Kumari Nayak. Kumari Nayak adalah perempuan dari Odisha, India, yang dilaporkan memiliki 12 jari tangan dan 19 jari kaki karena terlahir dengan jari tambahan.
Media menyebutkan bahwa usianya sekitar 63 tahun dan ia tinggal di distrik Ganjam. Ia mengatakan bahwa takhayul dan stigma sosial di desanya membuat hidupnya sangat berat. Ia sering disebut penyihir dan merasa terpaksa menghabiskan banyak waktu di dalam rumah. Kondisi yang dialaminya dikenal sebagai polidaktili, yaitu kelainan bawaan yang menyebabkan seseorang memiliki jari tambahan. Secara umum, kondisi ini ditemukan pada sekitar 1 dari setiap 500 hingga 1000 kelahiran, tergantung pada etnis dan wilayah. 6. Ashley Kurpil. Ashley Kurpil adalah perempuan Amerika yang hidup dengan fibrodysplasia ossificans progressiva atau FOP, sebuah kelainan genetik yang sangat langka. Pada kondisi ini, otot, tendon, dan ligamen secara perlahan membentuk tulang tambahan sehingga gerakan tubuh menjadi semakin terbatas seiring waktu. FOP hanya menyerang sedikit orang di seluruh dunia. Dalam registri medis, terdapat sekitar 800 kasus yang terdokumentasi. Menurut Ashley, saat masih kecil, ia sempat salah didiagnosis. Akibatnya, lengan dan bahunya diamputasi sebelum dokter akhirnya mengetahui bahwa ia sebenarnya menderita EPE. Seiring perkembangan penyakitnya, gerakan Ashley semakin terbatas. Namun, ia tetap berusaha menghadapi perubahan tubuh dengan sikap positif. Ia memilih untuk menjalani hidup dengan makna, sambil berharap pengobatan masa depan dapat membantu orang lain yang mengalami kondisi yang sama. Sheila Pepin. Sheila Pepin lahir dengan kondisi bawaan langka bernama sirenomelia, yang juga dikenal sebagai mermaid syndrome. Kondisi ini membuat kedua kakinya menyatu dan menyebabkan kelainan berat pada organ-organ dalam tubuhnya. Menurut laporan medis, Sheila lahir hanya dengan satu ginjal yang berfungsi sebagian. Ia juga tidak memiliki usus besar bagian bawah, organ genital, dan kandung kemih. Sebagian besar bayi dengan kondisi ini tidak mampu bertahan hidup lama. Namun Sheila melampaui perkiraan itu. Ia menjalani transplantasi ginjal saat masih kecil, lalu kembali menjalani transplantasi pada tahun 2007. Ia hidup hingga usia 10 tahun dan menjadi salah satu dari sedikit penyintas sirenomelia yang berhasil mencapai masa kanak-kanak lebih lama. Kisahnya menyentuh banyak orang. Pada Oktober 2009, Sheila meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Maine setelah mengalami pneumonia. 8. Abigail dan Brittany Hensel. Abigail dan Brittany Hensel adalah kembar Siam asal Amerika yang lahir pada tahun 1990 sebagai kembar dicephalic parapagus. Artinya mereka memiliki dua kepala yang berbagi satu tubuh. Masing-masing dari mereka mengendalikan satu lengan dan satu kaki. Sejak kecil, Abigail dan Brittany belajar menyatukan gerakan mereka, mulai dari berjalan, menulis, hingga melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka bersekolah seperti anak-anak lain, dan kemudian lulus dari Bethel University dengan gelar di bidang pendidikan. Saat dewasa, mereka bekerja bersama sebagai guru kelas 5 di Minnesota. Kondisi mereka memang tidak biasa, tetapi hidup mereka menunjukkan bahwa kerjasama, koordinasi, dan tekad dapat membuka jalan menuju kehidupan yang bermakna, aktif, dan penuh tujuan. Sosok berikutnya memperlihatkan bahwa ketika tekad menjadi kekuatan utama, manusia beri batas yang semua mustahil. Zion Clark. Zion Clark lahir tanpa kaki akibat kelainan langka bernama caudal regression syndrome. Setelah ditinggalkan saat lahir, ia menghabiskan masa kecilnya di berbagai rumah asuh. Ia pernah berbicara secara terbuka tentang pengalaman beratnya menghadapi pengabaian, kekerasan, dan kesulitan selama masa itu. Pada usia 17 tahun, seorang perempuan mengadopsinya dan memberinya rumah yang stabil serta dukungan yang selama ini ia butuhkan. Dari sana, Zion mulai membangun kekuatan tubuh dan mentalnya melalui gulat serta olahraga. Ia kemudian menjadi atlet pemegang rekor. Salah satunya adalah Guinness World Record untuk berjalan 20 meter tercepat menggunakan tangan, dengan catatan waktu 48 detik. Zion juga menulis memoir berjudul Zion Unmatched, yang menceritakan perjalanan hidupnya. Hingga kini, ia terus berkarir sebagai atlet, pembicara motivasi, dan kompetitor profesional. Hidupnya menjadi bukti kuat tentang daya tahan dan ketekunan. 10. Supatra Sasuvan. Supatra Sasuvan adalah perempuan Thailand yang lahir sekitar 5 Agustus 1999. Saat masih kecil, ia didiagnosis dengan kondisi genetik langka bernama Ambras syndrome, salah satu bentuk hipertrikosis. Kondisi ini kadang disebut werewolf syndrome karena menyebabkan pertumbuhan rambut berlebihan di wajah, telinga, lengan, kaki, punggung, dan tubuh. Pada tahun 2010, saat masih anak-anak, Supatra diakui secara resmi oleh Guinness World Records sebagai gadis paling berbulu di dunia.
Selama masa sekolah, ia pernah mengalami ejekan dan perundungan. Teman-temannya menjulukinya gadis serigala, wajah monyet, dan sebutan lain yang menyakitkan. Namun Supatra tetap menunjukkan sikap percaya diri dan positif. Ketika tumbuh dewasa, ia memilih mencukur rambut di wajahnya agar kehidupan sehari-harinya lebih mudah dan agar ia bisa membentuk identitasnya sendiri. Kini kisah Supatra tidak hanya dikenang karena kondisi fisiknya. Ia menjadi cerita tentang ketahanan, penerimaan diri, perubahan, dan kekuatan batin dalam menghadapi stereotip. 11. Arpit Kohil. Arpit Kohil dari India banyak diberitakan lahir dengan ectopia cordis, kondisi bawaan langka ketika jantung berkembang di luar rongga dada dan hanya terlindungi oleh lapisan kulit tipis. Saat ia lahir, dokter memperkirakan peluang hidupnya sangat kecil. Mereka memperingatkan bahwa cedera kecil sekalipun bisa mengancam nyawanya. Namun Arpit melampaui harapan itu dan bertahan hingga usia remaja. Banyak media menyebutnya sebagai keajaiban medis. Menurut laporan yang dipublikasikan, Arpit tetap ikut dalam banyak aktivitas masa kecil. Ia membantu bekerja di ladang keluarganya, memanjat pohon, dan bermain bersama teman-temannya, meski tetap rentan terhadap cedera dan infeksi. Kisahnya muncul di berbagai laporan berita dan artikel Human Interest. Namun, dokumentasi medis yang rinci masih terbatas, sehingga beberapa hal terkait kondisi jangka panjangnya belum dapat dipastikan sepenuhnya. 12. Tina Earls. Tina Earls, yang kadang keliru disebut Tina Earhart, adalah perempuan Amerika yang didiagnosis menderita kanker hidung sekitar tahun 2016. Setelah mengetahui bahwa pengobatan akan membutuhkan radiasi intensif dan banyak operasi, ia memilih menjalani rhinectomy total untuk mencegah kanker menyebar. Tina kemudian membagikan kisahnya kepada publik. Ia menjelaskan bahwa ia menolak menggunakan hidung prostetik karena menyebabkan iritasi kulit. Sejak itu, ia memakai pengalamannya untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker hidung. Ia mendorong orang-orang untuk segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang menetap, seperti benjolan tanpa penyebab jelas, hidung tersumbat kronis, atau masalah sinus yang terus berulang. Keterbukaannya tentang hidup tanpa hidung telah diberitakan dalam berbagai artikel Human Interest, termasuk Newsweek. Pesan utamanya adalah deteksi dini dan penerimaan diri. Sekarang, mari mundur ke masa lalu. Jauh sebelum dunia medis modern berkembang, ada seorang pria yang membuat banyak orang tukau dengan gangguan tubuh yang sulit dijelaskan. 12. Felix Werle. Felix Werle lahir pada 19 Mei 1998 di Grant County, Wisconsin. Ia dikenal sebagai pemain pertunjukan abad ke-19 dengan julukan The Elastic Skin Man. Foto-foto arsip yang tersimpan dalam koleksi seperti arsip Barnum and Bailey Circus di Princeton University menunjukkan Werle sedang memperlihatkan kulit yang sangat lentur dan sendi yang luar biasa fleksibel. Komentator modern sering mengaitkan ciri-ciri itu dengan gangguan jaringan ikat seperti Ehlers-Danlos Syndrome, meski tidak ada diagnosis medis pasti dari masa hidupnya. Werle tampil di museum dan pertunjukan keliling pada masa ketika orang-orang dengan keunikan tubuh sering menjadi atraksi populer. Kemampuannya memperlihatkan kulit yang sangat elastis menjadikannya salah satu sosok paling dikenal dalam jenis pertunjukan tersebut. Beberapa sumber genealogi menyebutkan bahwa ia kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Mary dan memiliki anak perempuan. Namun informasi biografis ini belum terverifikasi dengan kuat, dan sebagian besar bergantung pada catatan yang diajukan pengguna, bukan dokumen utama. Yang paling dapat dipercaya tentang Werle tersimpan dalam foto-foto lama dan memorabilia sirkus. Karena itu, ia sering dianggap sebagai salah satu individu paling awal yang terdokumentasi secara visual, dengan gejala menyerupai deskripsi modern Ehlers-Danlos Syndrome. Meskipun diagnosis tersebut tidak dapat dipastikan. 14. Devendra Suthar. Devendra Suthar, seorang tukang kayu dari Gujarat, India, diakui oleh Guinness World Records sebagai orang hidup dengan jumlah jari tangan dan kaki terbanyak. Ia memiliki 14 jari tangan dan 14 jari kaki akibat kondisi bawaan bernama polidaktili. Meski kondisi ini tidak menghalanginya melakukan aktivitas sehari-hari, Devendra harus sangat berhati-hati saat bekerja dengan alat-alat pertukangan. Jari tambahannya lebih rentan terkena cedera saat bekerja. Ia juga mengatakan bahwa mencari alas kaki yang nyaman tidak mudah karena kedua kakinya masing-masing memiliki 7 jari dan membutuhkan sepatu yang disesuaikan. Namun Devendra tidak melihat kondisinya sebagai kutukan.
Ia menganggap jari tambahannya sebagai berkah dan menolak menjalani operasi pengangkatan. Ia percaya bahwa kondisi itu membawa keberuntungan. Sikap positifnya membuatnya dikenal luas di India maupun dunia internasional. 12. Luna Fenner. Luna Fenner, seorang anak perempuan dari Florida yang lahir pada tahun 2019, menarik perhatian dunia karena memiliki congenital melanocytic nevus berukuran besar. Tanda lahir berpigmen langka itu menutupi sebagian besar wajahnya dan membentuk pola yang menyerupai topeng Batman. Nevus tersebut bukan kanker. Namun karena ukurannya besar, Luna memiliki risiko seumur hidup yang lebih tinggi untuk mengalami melanoma. Hal inilah yang membuat orang tuanya mencari pengobatan. Karena tidak menemukan pilihan yang sesuai di Amerika Serikat, keluarga Luna beberapa kali pergi ke Rusia. Di sana, Luna menjalani serangkaian prosedur perintis, dilaporkan sekitar 6 operasi, yang secara signifikan mengurangi pigmentasi dan tampilan tanda lahirnya. Ibunya membagikan perkembangan Luna yang menunjukkan perubahan besar setelah perawatan. Meski begitu, Luna masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan seiring proses penyembuhan dan pertumbuhan kulitnya. Kisah Luna mengundang dukungan dari berbagai belahan dunia. Ia juga membawa perhatian pada tantangan anak-anak yang lahir dengan nevus besar, serta kemajuan dalam penanganan dini kondisi kulit langka. 11. Kim Goodman. Kim Goodman, perempuan asal Chicago, dikenal dunia karena kemampuannya yang luar biasa. Ia dapat menonjolkan bola matanya jauh melebihi batas normal. Kemampuan itu ia temukan secara tidak sengaja setelah mengalami benturan di kepala dalam sebuah kecelakaan. Benturan tersebut membuat matanya menonjol keluar secara tidak biasa. Kemudian ia menyadari bahwa ia dapat mengulanginya dengan sengaja, bahkan terkadang terjadi saat ia menguap. Kemampuan unik ini membawanya masuk Guinness World Records. Pada pemeriksaan di Istanbul, Turki, tanggal 2 November 2007, tonjolan bola matanya secara resmi diukur mencapai 12 mm. Catatan itu menjadikannya pemegang rekor perempuan untuk tonjolan bola mata terjauh. Kemampuan Goodman pernah ditampilkan dalam berbagai program televisi, tayangan medis, dan cerita human interest. Ia menggambarkan bagaimana ciri fisik langka ini berubah dari kejadian mengejutkan menjadi bagian penting dari identitas publiknya. Kisah berikutnya membuktikan bahwa bahkan tanpa suara, seseorang tetap bisa membuat dunia mendengarkan. 11. Isaiah Acosta. Isaiah Acosta lahir di Phoenix, Arizona pada tahun 1999. Ia datang ke dunia tanpa rahang bawah akibat kondisi bawaan langka yang membuat tidak bisa berbicara atau makan secara normal. Ia bergantung pada dukungan medis untuk bernapas dan mendapatkan nutrisi. Meski sempat diperkirakan tidak akan bertahan hidup, Isaiah tumbuh dengan menggunakan teks dan gerakan untuk berkomunikasi. Ia kemudian mengembangkan kecintaan yang besar pada musik rap dan menulis lirik. Tekadnya membawanya pada kolaborasi unik pada tahun 2017. Rapper Phoenix bernama Trap House meminjamkan suaranya untuk lagu pertama Isaiah, Oxygen to Fly. Melalui lagu itu, lirik Isaiah dapat didengar oleh dunia, meski ia sendiri tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Sejak saat itu, Isaiah terus menulis musik dan menyuarakan dukungan bagi penyandang disabilitas. Ia dikenal karena mampu mengubah tantangan fisik yang sangat besar menjadi kekuatan kreatif, serta menginspirasi banyak orang lewat keteguhan, seni, dan penolakannya untuk didefinisikan hanya oleh kondisi medisnya. 15. Nick dikenal di media sosial karena mendokumentasikan hidupnya dengan neurofibromatosis type 1. Ia secara terbuka menceritakan bagaimana kondisi genetik ini menyebabkan tumor jinak tumbuh di sepanjang saraf wajahnya, sehingga menimbulkan pembengkakan dan perubahan bentuk wajah yang semakin terlihat seiring waktu. Meskipun NF1 dapat muncul sejak masa kanak-kanak, gejala Nick menjadi semakin jelas saat ia bertambah usia. Ia kemudian menjalani beberapa operasi besar untuk mengangkat jaringan tumor berlebih dan mengurangi tekanan akibat pertumbuhan tersebut. Melalui Instagram dan TikTok, Nick membagikan pengalamannya untuk meningkatkan kesadaran tentang NF1, melawan kesalahpahaman tentang perbedaan wajah, dan menunjukkan tantangan medis serta emosional yang dihadapi orang-orang dengan kondisi ini. Nick juga pernah membahas operasi besar ketiganya yang bertujuan mengurangi massa tumor tambahan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan kehadirannya di media sosial, ia ikut mendukung penelitian NF1 dan menyemangati orang lain yang hidup dengan kondisi langka atau perubahan fisik yang mencolok. Dan terakhir,
kita bertemu seorang pria yang tubuhnya menentang semua perkiraan, tetapi semangatnya berdiri jauh lebih tinggi daripada keterbatasannya. 19. Claudio Vieira de Oliveira. Claudio Vieira de Oliveira lahir pada tahun 1976 di Monte Santo, Bahia, Brasil. Ia terlahir dengan kondisi bawaan langka yang sering diidentifikasi sebagai arthrogryposis multiplex congenita. Kondisi ini membuat anggota tubuhnya mengalami kelainan berat, sementara posisi leher dan kepalanya menyebabkan wajahnya tampak hampir terbalik. Saat ia lahir, dokter memperkirakan bahwa ia tidak akan bertahan lama. Namun ibunya memilih merawatnya dengan penuh kasih dan keteguhan. Perlahan, Claudio belajar menyesuaikan diri dengan tubuhnya yang unik. Ia akhirnya mampu membaca, menulis, menggunakan komputer, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari secara mandiri. Setelah meraih gelar akuntansi dari State University of Feira de Santana, ia membangun karir bukan hanya sebagai akuntan, tetapi juga sebagai pembicara motivasi internasional. Claudio bepergian ke berbagai negara untuk membagikan kisah hidupnya tentang ketahanan dan penerimaan diri. Autobiografinya menggambarkan perjalanan dari seorang bayi yang diperkirakan tidak akan hidup lama menjadi sosok publik yang dihormati. Pesannya sederhana, tetapi kuat. Kemampuan dan harapan tidak ditentukan oleh keterbatasan fisik.